Oh, guru BK sih polisi sekolah, kerjanya merazia, potongin rambut anak-anak yang panjang gitu ya. Kadang peserta didik juga cuma perlu teman curhat ya. Nah, untuk itu sebagai mahasiswa bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa bekerja secara profesional. Jadi ternyata BK tuh seseru itu loh Sobat Kauns. Halo Sobat Kauns, selamat datang di podcast Bincang Keluarga BK FIP UNJ bersama saya, Marista Safrimawati. Sobat Kauns, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang merupakan koordinator program studi S1 BK FIP UNJ loh, yang bernama Mbak Karsih. Mungkin biar lebih kenal dekat, kita tanya langsung aja kali ya ke beliau. Mbak, boleh? Oke, hai sahabat Kons. Jumpa dengan saya Karsih. Sehari-hari saya bertugas sebagai dosen tetap di Prodi S1 Bimbingan dan Konseling FIP UNJ. Saya juga sedang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator program studi di S1 Bimbingan dan Konseling FIP UNJ. Keren banget nih Sobat Kauns. Di podcast kali ini kita bakal mengupas tuntas terkait peranan penting guru BK di sekolah. Betul nggak Mbak Karsih? Oke, ya. Betul. Nah, jadi sebelum kita mengupas tuntas, ada baiknya kita mungkin tanya dulu kali ya ke Mbak nih yang lebih ahli. Kira-kira sebenarnya apa sih Mbak peranan dari guru BK itu sendiri di sekolah? Oke, ya. Jadi kan seperti yang kita pahami gitu ya, pendidikan ini kan punya tujuan ingin mengembangkan peserta didik, potensinya itu berkembang secara utuh. Nah, yang disebut berkembang secara utuh kan bukan hanya dia berkembang hard skill-nya, tetapi juga pendidikan berupaya mengembangkan soft skill. Iya, betul. BK dalam hal ini dia punya peranan di situ. Jadi layanan pendidikan itu bukan hanya mendorong peserta didik mendapatkan layanan-layanan yang sifatnya hard skill ya. Diperoleh dari misalnya mata pelajaran ya, layanan pendidikan berupa mata pelajaran, tapi juga sebenarnya aspek-aspek psikologis dia harus juga mendapatkan layanan, sehingga dibutuhkan juga layanan yang sifatnya psikoedukasi. Selain tadi layanan bidang studi, kemudian bagaimana manajemen sekolah, tapi juga harus ada layanan psikoedukasi. Kenapa? Karena mereka ini kan individu dengan karakteristik yang unik, gitu ya, secara psikologis, sehingga hal tersebut juga perlu didorong untuk berkembang. Aspek-aspeknya, aspek pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, intinya seperti itu. Kenapa BK itu juga menjadi bagian dari layanan pendidikan yang kedudukannya sama penting, selain guru mata pelajaran, selain manajemen di sekolah. Nah, BK menjadi bagian dari sistem itu. Baik, jadi ternyata guru BK tuh sepenting itu karena bukan hanya mendorong, ibaratnya kan berarti kan memantau juga ya perkembangannya dari sisi akademiknya, tapi juga dari soft skill dan pribadinya tadi, bahkan dari sisi psikologisnya juga tadi dipantau. Ternyata guru BK mempunyai peranan yang sangat penting di sekolah Sobat Kauns. Mungkin bukan dipantau, tapi sebenarnya guru BK punya peranan bagaimana mendorong si aspek-aspek tadi itu ikut berkembang gitu ya. Iya, jadi mungkin bahasanya bukan dipantau. Serem banget ya teman-teman kalau dipantau. Kalau dipantau itu kan kayak nggak melakukan sesuatu gitu ya, cuma melihat. Ini tuh merancang program, merancang program, kemudian program ini diimplementasikan. Tetapi kan untuk bisa diimplementasikan itu rangkaiannya ada banyak gitu ya. Nah, sekompleks itu sebenarnya yang perlu dilakukan oleh guru BK di sekolah. Oh iya, jadi yang dibilang guru, ada istilah kan katanya guru BK itu adalah teman siswa gitu ya. Betul banget. Jadi mungkin implementasinya di situ ya Mbak ya, karena bukan memantau tapi lebih ke membersamai perjalanan si pengembangan pribadinya, sosialnya, akademik hingga dari sisi psikologis anak itu sendiri. Gitu. Nah, ngomongin tentang layanan nih Mbak tadi, kira-kira dari guru BK sendiri itu menyediakan berbagai layanan atau layanan apa saja sih yang bisa diberikan kepada murid-murid gitu di sekolah? Oke, iya. Kan kalau kita bicara tentang BK, bimbingan dan konseling, ini ada dua ya. Ada bimbingan, ada konseling.
Layanan-layanan dalam kelompok bimbingan itu berarti layanan-layanan yang sifatnya pencegahan, mencegah terjadinya masalah. Tetapi ada juga layanan konseling. Berarti layanan ini diberikan sebagai upaya untuk mengentaskan masalah. Nah, ada banyak strategi yang bisa diberikan untuk layanan yang dalam kelompok bimbingan. Itu ada kalau yang terjadwal masuk kelas secara rutin, bimbingan klasikal. Kemudian ada juga bimbingan kelompok. Ada layanan informasi, layanan orientasi, assessment di dalamnya, kemudian kolaborasi, ya. Nah, dalam kelompok yang layanan konseling, ada konseling individu, ada konseling kelompok, seperti itu. Jadi tadi 2 ya skupnya, upaya-upaya untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari itu ada dalam strategi-strategi di dalam layanan bimbingan, ya. Kemudian kalau untuk pengentasan dia ada pada layanan konseling. Jadi kalau gitu secara tidak langsung kita lebih melihat kepada kebutuhan si konseli atau peserta didiknya ini. Ya, betul. Jadi bagaimana sih kita bisa tahu gitu ya, saya ini sebagai guru BK perlu memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema apa? Kemudian kalau saya mau memberikan layanan bimbingan kelompok kepada siapa, temanya apa? Lalu kalau saya perlu nggak sih memberikan layanan konseling individu atau konseling kelompok, itu caranya gimana? Pertama kan gini, kalau kita bicara tentang alur kerja guru BK, maka pertama kita perlu melakukan assessment dulu, ya, assessment kebutuhan. Ini biasanya dilakukan di awal, ya. Nah, hasil assessment inilah akan memberikan gambaran kepada guru BK apa sebenarnya yang dibutuhkan di lapangan. Bahkan ketika guru BK ini mengajar bertugas gitu ya, sama-sama di kelas 10 tetapi dia beda sekolah, maka bisa jadi kebutuhannya berbeda. Atau di beda wilayah, bisa jadi kebutuhannya berbeda. Nah, hasil asesmen kebutuhan inilah yang akan menjadi dasar bagi guru BK untuk merancang program. Di situ bisa dilihat, oke, kalau hasilnya demikian, maka untuk bimbingan klasikal, tema-tema apa yang bisa diberikan. Bimbingan kelompok juga demikian. Selain itu kan kita juga merujuk pada SKKPD ya, Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Gitu. Kemudian, nah kalau untuk layanan konseling, tentu karena ini layanannya sifatnya responsif, itu tidak bisa ditentukan di awal. Misalnya gini, oh saya sebagai guru BK hanya mau melakukan konseling seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau saya mau setiap hari. Itu tidak bisa ditetapkan seperti itu karena ini sifatnya responsif, maka merespon langsung kebutuhan yang ada gitu. Jadi kalau memang ada siswa yang datang dia membutuhkan layanan konseling, ya harus segera diberikan. Tetapi bukan cuma menunggu siswa datang ya, atau peserta didik datang, hasil assessment itu juga akan memberikan gambaran, oh ternyata misalnya di kelas tertentu ada peserta didik dengan kondisi tertentu dan ini harus segera direspon. Maka bisa jadi dia akan memberikan dia akan memberikan layanan konseling. Gitu. Jadi kalau saya tangkap dari penjelasan Mbak tadi, betapa pentingnya hasil dari asesmen, karena itu nanti bakal menuntun kita kepada pemberian layanan apa sih yang cocok untuk si peserta didik atau betul. anak ini. Nah tadi pertanyaannya mungkin selanjutnya ini nih Mbak. Kan tadi Mbak bilang setelah mengasesmen ditemukan ada suatu kebutuhan gitu ya yang dan harus diselesaikan. Tapi gimana sih Mbak kalau misalkan peserta didiknya tuh masih belum mau untuk konsul atau belum mau bimbingan, itu kira-kira cara pendekatan yang ideal sebagai guru BK nih gimana nih Mbak? Oke, ya. Jadi kan gini, di awal itu kan selalu ada layanan orientasi gitu ya. Peserta didik akan mendapatkan sejumlah informasi sehingga dia mengetahui gitu ya, di sekolah ini misalnya sarana prasarana yang tersedia apa. Itu kan biasanya ketika masuk awal tahun ajaran, sarana prasarana yang tersedia apa, kemudian ada aturan-aturan apa yang mengikat mereka, layanan apa yang bisa diberikan, akses-akses apa yang bisa mereka peroleh, termasuk di dalamnya layanan bimbingan dan konseling. Tentu ini kan perlu disosialisasikan. Nah, kalau di sekolah karena ada jam masuk kelas ya untuk memberikan bimbingan klasikal, sebenarnya ini juga
bisa menjadi bagian dari upaya guru untuk membangun kelekatan dengan peserta didik, kemudian juga mempromosikan program-program yang bisa diakses atau layanan-layanan yang bisa diakses ya. Layanan-layanan apa saja sih yang sebenarnya bisa diakses oleh peserta didik sehingga mereka betul-betul bisa memanfaatkan dengan baik ya layanan yang diberikan oleh guru BK. Kalau sekarang sih sebenarnya ruang BK itu selalu penuh karena siswa merasa nyaman untuk ngobrolin apa saja gitu ya, untuk cerita apa saja, untuk sekedar curhat atau bahkan sebenarnya untuk konseling. Jadi ruang BK itu bukan cuma untuk memanggil siswa-siswa bermasalah. Siswa boleh datang karena kan layanan itu bukan cuma layanan konseling tadi ya. Betul. Ada layanan konsultasi. Ketika mereka kebingungan, saya itu kan mau memutuskan Bu ya, ini setelah SMP mau masuk SMA apa SMK, saya tuh bingung. Itu kan sebenarnya konsultasi gitu. Itu juga bisa dilakukan atau kadang-kadang peserta didik juga cuma perlu teman curhat gitu ya. Cuma perlu teman curhat misalnya lagi bete, lagi stres dengan kegiatan sekolah yang padat misalnya, kemudian sedang merasa tidak mood. Kadang-kadang mereka juga memerlukan teman gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya guru BK ini perlu hadir di tengah mereka, sehingga tadi ya layanan-layanan BK itu bisa diakses secara luas. Kemudian peserta didik juga semakin memahami bahwa guru BK hadir untuk mereka bukan cuma memberikan konseling atau bukan cuma hadir di kelas memberikan materi-materi tertentu dalam layanan bimbingan klasikal, tapi sebenarnya banyak banget yang bisa mereka akses. Gitu. Jadi ternyata BK tuh seseru itu loh Sobat Kauns. Kalau misalkan tadi kita telah mendengar dengan seksama penjelasan dari Mbak Karsih. Nah tapi tadi Mbak Karsih juga bilang ternyata mungkin kalau kata anak-anak sekarang burnout kali ya, burnout lagi pusing, butuh didengar, dan itu bisa curhat ke guru BK. Jangan takut karena guru BK juga punya asas kerahasiaan loh Sobat Kauns. Kalau Sobat Kauns penasaran apa sih asas kerahasiaan di ruang BK itu, mungkin kita bisa tanya-tanya juga nih sekalian ke Mbak Karsih. Oke, iya. Jadi kan sebenarnya begini, kita itu kan bekerja diikat oleh kode etik, ya, diikat oleh kode etik. Kemudian ya tadi ada batasan-batasan, ada keharusan-keharusan yang perlu dilakukan. Nah, kalau untuk layanan konseling kan memang sifatnya privacy ya. Itu ya bagaimana mungkin orang mau cerita kalau dia nggak yakin. Kenapa orang mau cerita? Karena dia yakin bahwa dia didengar, yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu juga bisa dijaga kerahasiaannya, yakin bahwa orang yang ada di hadapannya itu bisa menolong. Bisa menolong tuh artinya begini. Kalau saya cerita ya bukan nambah beban gitu. Gitu. Jadi ya itu ya. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan keyakinan? Tentu dari siswa kan juga akan melihat ya bahwa ya apa yang dia ceritakan itu tidak bocor kemana-mana, seperti itu. Tidak bocor kemana-mana itu artinya bukan menjadi konsumsi publik. Ya. Bahwa misalnya guru BK ternyata perlu berbicara dengan wali kelas berkenaan dengan kondisi konselingnya, ya itu bisa dilakukan. Atau misalnya guru BK perlu berdiskusi dengan sejawatnya, itu juga bisa dilakukan. Tetapi tadi ya intinya bukan untuk menjadi konsumsi publik, misalnya jadi ngegosip, enggak gitu. Iya Mbak, karena kan yang suka beredar di media sosial sekarang, peserta didik atau anak-anak teman-teman kita tuh masih suka agak gimana dengan ruang BK, takut bocor rahasianya, takut jadi yang itu tadi kalau kata anak sekarang mah jadi bahan gibah gitu ya Mbak. Bukan gibah, FGD. FGD bahasa kerennya. Nah, jadi tenang aja Sobat Kauns, karena guru BK tuh sebenarnya tadi sudah dibilang Mbak Karsih telah diikat oleh kode etik dan memiliki asas namanya asas kerahasiaan. Itu antara lain ya asas kerahasiaan. Masih banyak asas-asas lain yang menjadi acuan dalam menjalankan pekerjaan sebagai guru BK. Nah, berarti tadi juga disebutkan kalau misalkan sebagai guru BK ada
mungkin bisa konsultasi dengan sejawat, mungkin orang tua, diskusi dengan orang tua, wali kelas gitu ya. Nah, berarti tidak bisa dipungkiri bahwa si guru BK ini sebenarnya bukan bekerja sebagai bukan yang sendirian gitu loh, Mbak. Single fighter, bukan. Ya, guru BK harus berkolaborasi. Kolaborasi dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan dalam pemberian layanan kepada peserta didik gitu. Ya dengan wali kelas, karena misalnya guru BK bertanggung jawab terhadap kelas tertentu, berarti kan harus berkolaborasi dengan wali kelasnya. Kemudian dengan orang tua supaya tahu orang tua perkembangan anaknya gitu ya, atau mungkin hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh anaknya. Kemudian dengan guru bidang studi, dengan pimpinan sekolah, itu juga perlu dilakukan. Di awal perancangan programnya perlu diketahui, kemudian bagaimana implementasinya perlu dilaporkan. Jadi warga sekolah gitu ya juga tahu, oh ya ternyata pekerjaan guru BK, tanggung jawabnya guru BK tidak sesimpel mungkin yang dibayangkan. Cuma nerima siswa datang curhat, nggak perlu kayak guru mata pelajaran merancang dan seterusnya. Siapa bilang ketika guru BK masuk ke kelas, ketika guru BK melayani konsultasi, ketika guru BK memberikan layanan konseling, itu ada programnya yang dirancang berdasarkan hasil assessment tadi gitu. Jadi bukan program yang kayaknya tidak berdasar gitu ya. Itu betul-betul dirancang sesuai hasil assessment sehingga bisa dipastikan di akhir apakah program ini dapat diimplementasikan dengan baik. Apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di awal itu tercapai atau tidak. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi gitu ya, tantangan-tantangan apa yang dihadapi. Nah, ini juga kan akan menjadi bahan evaluasi bagi guru BK untuk merancang program berikutnya. Misalnya gini, ternyata banyak siswa yang membutuhkan layanan konsultasi atau dia butuh teman curhat. Kan sebenarnya kalau curhat saja tidak perlu datang ke guru BK. Malahan misalnya mereka sebenarnya ya lebih nyaman curhat sama teman. Nah, ada yang namanya bimbingan teman sebaya. Ini sebenarnya bisa dirancang oleh guru BK sebagai salah satu strategi layanan. Gitu. Jadi dipilihlah fasilitator-fasilitator sebaya yang dilatih oleh guru BK. Kemudian mereka tuh kalau di kampus kan ada konselor sebaya ya. Nah, di sekolah fasilitator sebaya atau bimbingan teman sebaya itu juga bisa menjadi strategi layanan yang dirancang oleh guru BK programnya. Jadi kalau cuma curhat saja sekian ratus peserta didik itu bisa terlayani oleh teman-temannya. Wow. Gitu. Jadi kan semakin banyak orang yang bisa mengakses layanan BK. Kemudian kalau untuk konseling ya bisa, berarti kan harus ke guru BK karena mungkin perlu keterampilan khusus. Urgensinya lebih tinggi. Perlu keterampilan khusus untuk memberikan layanan konseling. Tapi kalau yang tadi curhat atau misalnya bimbingan belajar gitu ya, strategi-strategi apa nih sebagai siswa kelas 10 misalnya yang bisa dilakukan. Nah, guru BK bisa melatih fasilitator-fasilitator sebaya yang nanti dibentuklah kelompok-kelompok mentoring, kemudian mereka akan saling berdiskusi gitu ya, sehingga ada banyak orang yang bisa berkembang dengan lebih baik. Kemudian tadi layanan BK jadi bisa diakses secara luas. Anak-anak ini juga saling ya dalam bimbingan teman sebaya itu kan saling support berarti. Sehingga layanan ini juga sebenarnya bisa menekan kemungkinan terjadinya bullying karena setiap orang sudah disetting untuk mensupport orang lain, untuk membantu orang lain berkembang, untuk ada bagi temannya kayak gitu. Berarti kalau saya pikir ini semacam sambil menyelam minum air. Guru BK-nya sudah menuntaskan masalah si anak-anak yang katanya mau ratusan anak itu bercerita tapi ada fasilitator sebaya. Sekaligus kita juga, jadi yang masalahnya ini yang selesai 2. Yang curhatnya jadi bisa ke teman-temannya, terus teman-temannya juga bisa mengembangkan soft skill komunikasi dan tadi lebih aware terhadap satu sama lain. Ya,
antara lain seperti itu gitu ya. Karena tadi hal lain ya, kita bicara hal lain, maraknya kasus bullying di sekolah itu kan jadi seperti lingkaran setan gitu ya. Orang yang menjadi korban kemudian nanti akan menekan adik tingkatnya terus begitu. Nah, ini kan yang perlu dilakukan bukan cuma bagaimana menangani pelakunya, tapi bagaimana mencegah terjadinya sehingga rantai ini putus. Nah, strategi tadi mungkin bisa menjadi salah satu pilihan gitu ya. Setiap orang perlu ditumbuhkan kesadaran untuk saling menolong, untuk saling support. Tetapi kan menumbuhkan kesadaran perlu melalui program tertentu yang dirancang. Nggak bisa cuma kamu nggak boleh menekan adik kelas nanti ya. Kamu nggak boleh melakukan bullying, kan bukan cuma itu. Tapi apa nih programnya yang dirancang, yang dilakukan secara terus-menerus sehingga ada banyak keterampilan yang berkembang lewat program tersebut. Gitu. Ternyata setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Karsy sebanyak itu dan serumit itu tugas dari guru BK ya Sobat Counts. Mungkin ini bakalan jadi pertanyaan terakhir nih Mbak. Atau mungkin ini jadinya sifatnya meluruskan. Karena tadi udah sempat dinotis hubungan kalau guru BK tuh bukan single factor gitu kan. Berarti kan juga harus bekerja sama dengan bidang kesiswaan. Antara lainnya. Nah, pandangan Mbak nih tentang anak-anak yang masih keliru kalau misalkan guru BK mah kerjaannya ngasih poin aja, ngasih hukuman aja, itu gimana tuh Mbak? Oke, iya. Nah, ini memang di banyak sekolah itu penerapan disiplin masih menggunakan sistem poin, ya, masih menggunakan sistem poin. Jadi kayaknya kalau anak melakukan satu tindakan tertentu dia dapat poin sekian, kemudian melakukan lagi dapat poin sekian. Terus kenapa kalau dia misalnya sudah mencapai poin yang maksimal, ya terus kenapa? Kan bukan itu ya. Persoalannya adalah kalau dia melakukan sebuah tindakan yang keliru harus diapakan. Ini yang menjadi tugasnya guru BK sebenarnya. Bahwa sekolah misalnya punya kebijakan yang tadi ya penetapan poin. Nah, kalau misalnya dia melakukan sebuah tindakan yang poinnya 15, ini kan cukup riskan misalnya ya. Ya terus guru BK perlu melakukan apa? Guru BK di bagian itunya sebenarnya, bukan di bagian pencatatan poin. Itu aturan sekolah. Tapi guru BK melihat, oh ya, supaya anak tidak melakukan tindakan ini yang ada di dalam sistem poin tersebut, upaya apa yang perlu dilakukan tadi? Untuk bimbingan klasikal misalnya apa, untuk bimbingan kelompok apa, itu kan sudah bisa dipetakan di awal ya lewat hasil assessment. Misalnya ternyata misal di sekolah ini peta masalahnya demikian, ada banyak orang yang punya persoalan dengan masalah percayaan diri dengan bentuk fisik misalnya, maka apa? Kemudian ada orang yang punya pengalaman kekerasan, maka sebenarnya program-program apa yang bisa diberikan? Intinya seperti itu. Jadi bukan pada pencatatan sistem poinnya, tapi kalau orang dapat poin, apa yang bisa diberikan layanannya? Kalau misalnya anak datang terlambat setiap hari, cuma dicatat poinnya, berkurang nggak sih? Nggak, anak bakalan tetap terus terlambat dan dia nggak akan menyadari karena nggak dicegah gitu loh, nggak dicoba tuntaskan apa Betul. sih masalahnya yang buat dia terlambat. Iya, terlambat itu kan sebagai salah satu indikator adanya persoalan, adanya masalah gitu ya. Kalau kita sebutnya ini gejala. Kalau terlambat itu gejala, bukan masalahnya. Jadi kalau ada anak datang terlambat, bukan kamu nggak boleh datang terlambat, tapi kita perlu gali. Ini anak punya kebiasaan terlambat, intensitasnya cukup tinggi dalam 1 minggu. Ada apa ya? Kan mestinya begitu. Ada apa? Apakah dia memang berangkatnya kesiangan, berangkatnya mepet waktunya karena bangunnya kesiangan? Ya terus kenapa dia bangun kesiangan? Ada apa? Oh ternyata misalnya baru tidur jam 3, kebiasaannya seperti itu. Kenapa baru tidur jam 3? Main games online, mabar sama teman-temannya. Itu mabar sama teman-temannya sampai 5 jam gak berasa ya. Maka yang harus diatasi apa? Kurangi bermain game online. Secara otomatis ketika ada program yang membantu siswa untuk memanage dirinya sehingga dia bisa mengurangi intensitas bermain games, bukan nggak boleh. Orang juga perlu bersenang-senang, pasti. Kan? Jadi
bukan nggak boleh main games itu siswa nggak bisa dong gitu ya. Nah, bagaimana dia jadi bisa mengelola dirinya, sebenarnya mengelola dirinya, kapan dia bermain games, berapa lama, kapan dia menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, kapan dia membantu orang tuanya, misalnya kapan dia harus tidur, itu yang penting. Nah, dibantu untuk memanage dirinya, sehingga kalau ini bisa dilakukan olehnya, memanage diri dengan baik lewat tadi ya, lewat program yang diberikan oleh guru BK, entah kalau dia masalah berarti kan lewat proses konseling, maka intensitas terlambatnya berkurang nggak sih? Pasti berkurang. Karena penyebabnya, ya karena penyebabnya diatasi. Gitu. Selama penyebabnya tidak diatasi, hanya pencatatan poin, hanya menuliskan misalnya perjanjian, saya berjanji tidak akan terlambat. Kayak orang sakit, saya berjanji mau minum obat, tapi obatnya nggak diminum. Kayak gitu. Kira-kira analoginya seperti itu, gitu ya. Jadi, wow, gitu teman, gitu Sobat Counts. Jadi jangan keliru lagi ya tentang peran guru BK dalam pemberian poin, dalam pencatatan poin, karena sebenarnya peran kita di sini adalah untuk membantu teman-teman mengatasi kesulitan-kesulitan atau hambatan yang memang dilalui, bukan malah justru senang aja menghukum. Enggak, bukan seperti itu guru BK. Gitu. Jadi kalau di sekolah itu ada guru BK misalnya ya, kan bekerja sama dengan wakil kesiswaan, kemudian ikut melakukan pencatatan, itu sebenarnya kan bagian dari data assessment. Oh, ternyata ada anak-anak tertentu yang intensitas terlambatnya cukup tinggi. Kemudian ada anak-anak tertentu yang cenderung membuli misal. Ada anak-anak tertentu yang kenapa ya kalau pakai seragam itu nggak pernah rapi. Bukan nggak pernah rapi, mungkin tidak memenuhi standar aturan ya. Misalnya kayak bajunya dikeluarkan, kemudian kenapa rambutnya gondrong, misalnya seperti itu. Ini kan data. Jadi hasil-hasil pencatatan itu harusnya menjadi data bagi guru BK. Nah, mau diapakan data-data ini? Itulah yang sebenarnya peran BK. Jadi bukan berhenti ya. Mungkin yang dilihat oleh peserta didik ya, sebagian kecil atau sebagian besar peserta didik, apa sih guru BK nyatet? Sebenarnya itu ada data bagi guru BK. Ada tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh guru BK. Sama dengan misalnya gini, guru BK ikut ada di meja piket. Karena kan kalau piket itu bukan cuma tugas guru BK, kebetulan hari tertentu guru BK misalnya terjadwal piket, kan ada guru mata pelajaran juga. Nah, kenapa ada guru piket? Kan untuk memastikan misalnya guru piket ini kan bukan cuma duduk di meja tertentu ya, tapi di jam-jam tertentu akan keliling ke seluruh area sekolah. Sebenarnya kan untuk memastikan untuk memastikan proses pembelajaran pada hari itu di sekolah itu berjalan. Kemudian untuk mengantisipasi adanya persoalan-persoalan tertentu, anak yang datang terlambat kan perlu diketahui kenapa datang terlambat. Kemudian kenapa berkeliling ke area-area di sekolah untuk melihat jangan sampai misalnya ada di titik-titik tertentu yang rawan bullying ya. Misalnya di daerah yang dekat toilet karena dia adanya di pojok, sulit diakses, kemudian di lorong yang tertutup, kemudian di kantin. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Nah, ketika guru BK terlibat, kemudian mencatat, tadi ya sekali lagi itu sebenarnya data bagi guru BK. Yang lebih penting adalah bagaimana selanjutnya dengan data-data tersebut. Apa yang perlu dilakukan oleh guru BK. Dianggapan kan juga ada anggapan ya, guru BK sih polisi sekolah, kerjanya merazia, motongin rambut anak-anak yang panjang gitu ya. Sekali lagi sebenarnya upaya-upaya itu adalah upaya sekolah untuk membentuk kedisiplinan peserta didik. Memang ada aturan berseragam, ada aturan rambut harus rapi. Kan menumbuhkan disiplin itu lewat banyak cara. Nah, di sekolah antara lain seperti itu. Supaya apa ya? Kalau orang terlihat rapi kan juga enak, nyaman buat siswa tersebut.
Kenapa yang laki-laki misalnya rambutnya nggak boleh panjang, yang perempuan ya kalau panjang ya diikat misalnya. Karena kan penampilan diri atau kondisi diri itu juga ikut mempengaruhi apakah kita nyaman gak sih. Kebayang gak sih kalau misalnya poninya panjang, nulis ke depan-depan gitu ya, terus jadi sibuk merapikan rambut sendiri. Antara lain sebenarnya tujuan-tujuannya seperti itu gitu ya. Juga untuk membentuk disiplin secara keseluruhan. Nah, disiplin yang dibentuk itu kan juga akan berdampak pada bagaimana dia tadi mengelola diri pada banyak hal. Jadi tidak dilihat sebagai kenapa sih dibatasi, bukan itunya. Itu hanya sebagian kecil upaya yang dilakukan untuk membentuk disiplin yang pengaruhnya pada jangka panjang gitu. Betul. Jadi disiplin di sini sebenarnya Sobat Counts untuk kemudian kita terapkan di lingkup masyarakat luas, bukan hanya di sekolah. Mungkin di sekolah kesannya kenapa sih ada ini, ada itu, aturannya ribet gitu ya. Tapi itu tadi yang sudah Mbak Karsi bilang, untuk kebutuhan, bukan kebutuhan, untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan untuk kita nantinya. Antara lain kayak gitu. Oke. Sobat Counts, kita udah berbincang cukup banyak terkait peran penting guru BK di sekolah. Semoga Sobat Counts bisa mengambil hal-hal penting dan hal-hal yang selama ini mungkin tak terlihat oleh Sobat Counts nih, tentang guru BK, tentang kekeliruan-kekeliruan yang masih melekat di kepala kita semua mungkin ya. Itu mungkin bisa diluruskan setelah menonton podcast ini tentunya. Oke, Sobat Counts, akhir kata saya Marista Safrimawati sebagai host mengucapkan pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Karsi. Oke, sama-sama Marista. Tapi mungkin sebelum pamit ada closing statement dulu kali ya Mbak ya untuk Sobat Counts nih di akhir. Oke, ya closing statement dari saya untuk Sobat Counts sebagai calon guru BK gitu ya. Sebagai calon guru BK tadi ya kita sudah bicara tentang apa sih peran penting guru BK. Jadi dari sekarang kita sudah punya frame bahwa tadi kita hadir untuk memberikan bantuan gitu ya. Bantuan itu ada yang sifatnya pencegahan, ada yang sifatnya pengentasan masalah. Nah, untuk itu sebagai mahasiswa bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa bekerja secara profesional. Baik, terima kasih, keren banget narasumber kita yang satu ini. Terima kasih ya Mbak Karsi. Oke, sama-sama. Oke Sobat Counts, kalau gitu sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.